Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, subahal khair. Kaifa halukum? Mada darsuna al-an? Tayyib, perhatikan. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu saya absen ya. Aldi Handika, Andri Nova Prasetyo, Arma Kusuma. Sebelum kita mulai pelajaran, kembali ke materi yang lalu. Materi yang lalu itu tentang al-hiwar, percakapan. Percakapan yang kita bahas kemarin adalah percakapan antara murid dan guru tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Al-an sanadrusu al-qawaid an kana idza dakhala fi jumlatil ismiyah, atau kita akan belajar tentang kana, yang mana kana ini akan masuk pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Tujuan dari pembelajaran qawaid ini yang pertama menerapkan kaidah tentang bentuk makna dan fungsi dari gramatikal kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad dalam menyusun teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-haflu bi maulidir rasul. Terus kemudian pencapaiannya, peserta didik mampu memberikan contoh at-taraqib atau tarkib kaidah bahasa Arab tentang kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad. Kemudian peserta didik mampu menyusun kalimat bahasa Arab sesuai dengan taraqib. Taraqib berarti tarkib kaidah bahasa Arab tentang kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad. Kemudian untuk keterampilannya menyusun teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-haflu bi maulidir rasul dengan atau sesuai dengan gramatikal kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad. Terus untuk pencapaiannya menyajikan kalimat sederhana tentang kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad. Tujuan pembelajaran ini setelah adanya diskusi, karena ini nanti pembelajarannya adalah diskusi dengan metode jigsaw. Jigsaw nanti ada, kita bagi beberapa kelompok, kemudian nanti masing-masing kelompok membahas tentang pembagian subbab, karena nanti subbabnya ada 4, ada 5, nanti kita bagi menjadi 5 kelompok. Jadi seperti itu. Setelah adanya diskusi dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, peserta didik mampu memberikan contoh at-taraqib. Setelah adanya diskusi dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, peserta didik mampu menyusun kalimat bahasa Arab, menyusun kalimatnya. Setelah adanya diskusi dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, peserta didik mampu menyajikan kalimat sederhana. Pada akhirnya nanti kalian mampu menyusun contoh kalimat sederhana tentang kana yang bersambung dengan mubtada dan khobar. Dari sini mafis soal, ada pertanyaan? Kemudian selanjutnya setelah saya sampaikan beberapa tujuan dan juga indikatornya, kemudian langkah-langkahnya pembelajaran kita kali ini. Jadi nanti saya sebagai guru membagi beberapa kelompok, kemudian tiap-tiap kelompok nanti membahas subbab yang ada tentang kana dan yang bersambung dengan mubtada khobar.
Misalkan kelompok yang pertama nanti membahas tentang kana dan khobar mufrad. Khobar mufradnya jenis khobarnya adalah isim mufrad. Gitu ya, paham tuh? Terus misalkan kelompok 2 tentang jamak khobar mufrad berupa jamak taksir, kemudian begitu seterusnya. Terus sebelum kita diskusi, ini saya tampilkan terlebih dahulu video pembelajarannya, nanti diperhatikan ya. Disimak materi yang sudah ada di buku ya. Disimak. Kana wa akhwatuha. Kana adalah fi'il madhi naqis yang termasuk tamyiz nawasikh. Artinya ia dapat mengubah tatanan hukum mubtada dan khobar. Struktur kalimat kana terdiri atas kana dan jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Ketika kana masuk pada jumlah ismiyah, maka mubtada berganti namanya menjadi isim kana, sedangkan khobar menjadi khobaru kana. Kana berfungsi tarfa'ul isma wa tansibul khobar, menjadikan khobar mansub, sedangkan isim tetap marfu'. Macam-macam khobaru kana. Al-awal khobaru mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang terdiri dari satu kata saja. Al-misal kana Ahmadu jalisan. Khalas, perhatikan. Jadi dalam video ini dijelaskan tentang kana dan pengamalannya pada jumlah ismiyah atau mubtada dan khobar. Coba apa kaidahnya kana? Ada yang bisa coba angkat tangan? Kaidahnya kana, coba Khazin. Kana kaidahnya gimana? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Terus apa arti dari maksud dari tarfa'ul isma wa tansibul khobar? Ada yang tahu? Apa? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi nanti karena mubtada khobar itu sendiri hukumnya adalah marfu'. Marfu' itu i'rabnya rafa'. Kemudian ketika kemasukan kana, maka khobar yang semula rafa' menjadi nasab. Nah, gitu ya. Jadi ini nanti tugas kalian adalah mendiskusikan beberapa poin-poin penting tentang kana dan mubtada khobar. Juga didiskusikan juga materi sebelumnya, kan di sini juga ada tentang ketentuan-ketentuan dari kana. Langsung bergabung, Aldi kemudian Hendra kemudian siapa ini Lubab, langsung jadi satu. Didiskusikan, bisa dibacakan. Di situ kan sudah ada materinya, iya toh? Sudah ada materinya, bisa dibacakan, kemudian bisa langsung didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Kholas ya, perhatikan. Perhatikan ya, sudah perhatikan, cukup diskusinya. Intinya gini, jadi nanti setiap perwakilan kelompok, ya, perwakilan kelompok misalkan di sini Khazin menjelaskan tentang apa namanya khobar mufrad berupa isim mufrad. Terus kemudian di sini Wildan menjelaskan apa? Menjelaskan tentang jamak taksir. Jadi nanti Khazin di kelompok 2, kemudian Wildan di kelompok 3, begitu seterusnya. Jadi nanti kamu menjelaskan kepada teman-temannya dengan berdiri ya. Paham? Paham Tom? Terus ya. Dimulai dari Aldi geser di kelompok 1, kemudian Khazin geser kelompok 2.
Sini. Geser. Terus wildan kelompok 3. Arma di kelompok 4. Terus di sini khairul anam di kelompok 5. Begitu ya. Sekalian membawa apa namanya? Buku materinya. Yuk. Geser. Aldi geser ya. Jadi nanti yang kalian sampaikan, yang kamu sampaikan itu nanti materi yang sudah saya bagikan. Jadi untuk misalkan Khazin menjelaskan tentang khobar mufrad berupa isim mufrad. Kemudian wildan jamak taksir, kemudian ini apa? Jamak muannas salim, khairul anam isim tasniyah, dan yang terakhir Aldi Handika menjelaskan tentang jamak mudzakkar salim. Coba. Kelas sudah ya, sudah kita cukupkan untuk pembahasannya. Perhatikan, bisa kalian lihat, bisa maju ataupun menghadap ke depan, bisa menghadap ke depan semuanya. Ini saya jelaskan secara singkat saja tentang apa namanya kana dan pengamalannya atau kaidahnya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan di dalam video dan kalian juga sudah mendapatkan penjelasan dari tim ahli ataupun dari perwakilan kelompok-kelompok juga sudah dijelaskan. Jadi kaidahnya kana apa? Kaidahnya kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, alias merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, tapi di video dijelaskan ketika ada kana yang masuk pada jumlah ismiyah, maka mubtada menjadi isimnya kana dan khobar mubtada menjadi khobarnya kana. Gitu ya, paham tuh? Kemudian ke bawah ini ada jadwalu alamatin nasbi. Karena kita bahasanya adalah khobar kana ya, karena tadi untuk isimnya kana rofa ya. Ini untuk khobarnya kana ini karena nasab, ini saya tampilkan jadwalu alamatin nasbi, jadwal tanda-tanda i'rab nasab. Al-akhir yang terakhir ini untuk penilaiannya. Penilaiannya ini nanti untuk keterampilan atau apa namanya apa ini tarkib at-tarakibnya ini adalah mengubah jumlah ismiyah dengan menambahkan kan. Jadi nanti ada jumlah ismiyah, ini contoh soalnya seperti ini. Ini semuanya 1 sampai 10 ini adalah jumlah ismiyah. Kemudian tinggal kamu menambahkan kana. Seperti itu. Terus kemudian untuk pedoman penilaian, pedoman penilaiannya jadi nanti untuk KKM-nya 70 ya. Cukup. Ini sebagai tugas di asramanya masing-masing ada 15 soal. Kelas. Jadi tugasnya seperti itu dikerjakan di asramanya masing-masing, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita dapat belajar thalabul ilmi dengan baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti yang akan kita bahas adalah tentang nuzulul Quran. Kita akhiri nakhtatim bi qiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nad'u dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum ilal liqa. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.